Halo guys, ketemu lagi dengan gua Deki Mar Channel. Oke, di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang investasi cryptocurrency atau yang biasa kalian kenal itu seperti Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Luna Coin atau sebagainya ya. Nah, itu semuanya bakal gua bahas tuntas di video ini, mulai dari apa itu cryptocurrency, kelebihannya, kekurangannya, dan sebagainya macamnya bakalan gua kupas tuntas semuanya di video ini. Tapi sebelum gua mau masuk ke pembahasannya lebih dalam lagi, gua mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini ya. Like dan share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa berkembang ke depannya dan buat gua lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten menarik seputar investasi ya guys. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Tapi setelah yang satu ini ya guys. Oke, kembali lagi bersama gua. Nah, instrumen atau produk investasi makin ke sini itu memang semakin mudah karena begitu canggihnya teknologi dari hari ke hari. Investasi kripto ini merupakan salah satu instrumen investasi yang berhasil lahir karena kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Dan salah satu instrumen investasi yang cukup populer juga di kalangan banyak orang untuk saat ini ya. Apalagi terutama untuk para milenial dan generasi Z berkat kecanggihan teknologi saat ini. Nah, cryptocurrency itu sendiri adalah jenis investasi yang menawarkan return yang tinggi atau high return, di mana kita itu melakukan penanaman modal yang dilakukan dengan membeli mata uang digital yang tersedia di pasar kripto, kemudian menjualnya kembali ketika harga koin kripto mengalami kenaikan. Nah, cryptocurrency itu sendiri adalah mata uang digital yang hanya ada dan bisa digunakan di dalam dunia maya aja ya. Nah, mata uang digital ini awalnya tuh dijadikan sebagai alat tukar seperti uang biasa sebagai alat tukar uang biasa seperti uang biasa dan hanya berlaku di beberapa komunitas atau beberapa negara aja. Tapi lama-kelamaan itu dipercaya sebagai instrumen investasi. Nah, semenjak pandemi COVID-19 melanda di dunia, termasuk di Indonesia juga. Nah, investasi kripto ini semakin diidolakan oleh para pecinta investasi, terutama para generasi milenial dan generasi Z yang tahu keuntungan besar seperti apa yang bisa didapatkan dari investasi kripto. Apalagi kan pikiran orang-orang generasi milenial, anak kalangan anak muda sekarang kan mikirnya pengen cepat kaya, pengen dapat berita yang tinggi cepat dalam waktu sekejap bisa langsung jadi kaya atau bisa langsung dapat return yang ribuan persen naiknya. Cryptocurrency ini bisa banget kalau yang kayak gitu. Tapi ingat, resiko cryptocurrency ini tuh adalah eh, jenis instrumen investasi yang risikonya profil resiko itu paling paling beresiko dari semua jenis investasi yang ada ya. Termasuk forex. Forex juga salah satu investasi yang cukup berbahaya juga. Termasuk kripto ini juga salah satunya ya. Jadi ingat, kalau kalian udah siap terjun ke dalam dunia kripto, berarti kalian harus eh, udah paham banget risiko yang kalian dapat setelah kalian terjun di dalam dunia kripto. Oke. Lalu aset kripto ini aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan masih banyak lagi koin-koin lainnya itu menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati oleh para investor. Nah, bisa dikatakan saat ini tuh investasi mata uang kripto ini mulai menjadi instrumen yang paling diminati di tanah air kita di Indonesia ya. Nah, ini tuh bisa dilihat dari jumlah investor uang kripto di Indonesia saat ini. Sudah menyalip jumlah investor saham di Indonesia. Nilai aset kripto pun melonjak sangat tinggi banget semenjak pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Itu kan saham-saham mulai rontok-rontok kan eh, pada saat COVID-19. Nah, sementara itu malah jadi hype-nya itu di kriptonya ini malah harga Bitcoin itu sempat menyentuh harga 1 miliar rupiah kan pada waktu itu ya. Tapi itu malah saham-saham yang lainnya malah rontok seperti itu ya.
Lalu gua bakal masuk lagi ke dalam pembahasannya, yaitu gimana kita bisa memanfaatkan cryptocurrency itu menjadi suatu investasi ya. Nah, bagaimana kita itu bisa melakukan investasi cryptocurrency ini? Nah, caranya itu dengan melakukan transaksi aset di marketplace yang kita sebut itu dengan exchange namanya. Nah, marketplace ini mempertemukan antara penjual dengan pelanggan yang menjadi member hingga terjadinya transfer aset kripto. Nah, jika kalau investasi saham itu kan harus menggunakan jasa pialang saham kan. Jadi kita beli saham, kita order melalui broker saham kayak sekuritas, seperti Mirai Sekuritas, Mandiri Sekuritas, segala macam, baru kita bisa dapatkan sahamnya melalui perantara itu. Nah, sementara itu kalau di kripto itu terjadi langsung. Jadi antara para investor, jadi langsung bisa beli langsung melalui aplikasi Indodax itu langsung beli aja udah. Dia nggak perlu lewat perantara kayak pakai broker sekuritas gitu nggak perlu. Oke, lalu penyimpanan mata uang digital kripto ini tuh dilakukan menggunakan fitur wallet. Nah, konsepnya tuh sama kayak kita itu gini, contohnya tuh gua contohnya tuh kita misalnya punya uang 10.000 rupiah ya, uang fisik ya, uang benar-benar uang 10.000. Nah, kita masukin ke dalam dompet kita. Nah, itu yang dinamakan fitur wallet dalam dunia kripto. Nah, itu sama juga kalau kripto. Jadi kita punya koin, misal satu koin Bitcoin misalnya kan. Jadi kita simpan di dalam walletnya itu. Nah, itu contohnya kayak gitu. Nah, terus itu perbedaannya sedikit ya, perbedaan dari penyimpanan dalam bentuk digital. Lalu dalam melakukan transaksi, investor itu akan menentukan namanya pair coin ya. Nah, exchange biasanya itu menyediakan berbagai pair. Contohnya itu seperti Bitcoin per dolar atau Bitcoin per USD misalnya, atau Bitcoin per IDR. Nah, contohnya itu kayak gua contohnya itu menggunakan aplikasi Indodax ya. Kebetulan gua transaksi Bitcoin ini menggunakan aplikasi Indodax, salah satu aplikasi yang udah legal juga di Indonesia, udah diawasi juga oleh Bapepti. Jadi kalau teman-teman itu bisa ingin coba-coba beli kripto, nah itu gua saranin sih bisa menggunakan aplikasi Indodax ini ya. Ini soalnya fiturnya tuh cukup gampang sih kalau buat pemula ya. Dia fiturnya juga gak terlalu rumit-rumit banget. Bisa juga sih kalau kalian gak mau Indodax itu biasa orang pakainya juga menggunakan Binance biasanya. Binance ya. Nah itu juga bisa. Jadi contohnya itu kayak gitu ya. Itu pair lah tadi Bitcoin per USD atau Bitcoin per IDR ya. Lalu mengingat perdagangan Bitcoin berlangsung di antara member exchange, harganya itu di masing-masing exchange tuh gak semuanya sama. Jadi untuk mengetahui harga yang paling kompetitif, nah investor itu harus memonitornya itu setiap saat melalui internet ya. Nah, berikut ini gue bakalan ngejelasin gimana cara memulai investasi kripto. Tapi di video gue ini gue jelasinnya secara singkat aja dulu ya. Nanti gue bakal jelasin lebih detailnya lagi gimana cara memulai investasi kripto itu mulai dari bikin akunnya hingga melakukan transaksi jual beli ya guys. Nah, gue bakal jelasin detailnya itu di video berikutnya ya guys. Nah, jadi gue di video ini kali ini gue bakal jelasinnya secara singkat dulu ya, biar kalian itu bisa lebih paham lah mengenai dunia kripto ini seperti apa. Lalu yang pertama itu kalian teman-teman itu bisa buka rekening kripto di exchange yang terdaftar dan diawasi oleh pemerintah melalui Bapepti tadi ya gue sebut ya. Nah, sejauh ini sih kalau nggak salah itu kurang lebih ada 13 exchange yang terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Lalu yang kedua itu teman-teman bisa verifikasi dengan KTP dan data lainnya untuk melakukan deposit ya. Lalu yang ketiga itu deposit, teman-teman itu bisa melakukan deposit uang dan transfer ke rekening virtual di aplikasi exchange kalian yang kalian pilih ya. Lalu yang keempat itu beli kripto pertamanya. Nah, sebagai saran sih kalau sebagai pemula ya, saran dari gua nih ya. Kalau dalam dunia kripto itu pilihlah 5 market cap atau 5 koin dengan nilai paling besar di market ya. Contohnya itu seperti kayak Bitcoin, kayak Ethereum, nah kayak BNB, Binance Coin, nah itu salah satu koin-koin yang paling besar di market. Lalu yang kelima itu adalah analisis kripto secara fundamental. Nah, pertama itu lihatlah kegunaan koin digital ini, kegunaannya itu buat apa. Lalu yang kedua itu hitung nilai dari koinnya. Lalu yang ketiga itu
bandingkan valuasi dan likuiditas dari Binance dan Coinbase. Nah, lalu yang keenam itu adalah teman-teman itu bisa jual dan withdraw kriptonya. Nah, soalnya crypto market ini kan berjalan 24 jam nonstop ya, nggak ada kata libur. Mau kalian trading hari Sabtu, Minggu, mau hari nasional 17 Agustus, mau pas Natalan kah, tahun baru, segala macam, itu bisa banget kalian melakukan trading. Jadi dia nggak perlu apa namanya, nggak perlu kayak kayak bursa saham gitu. Kalau bursa saham kan ada jam waktu close-nya kan, jam 3 sore udah close kan. Nah, kalau kripto ini dia 24 jam nonstop. Kalau kalian mau subuh-subuh sambil nonton bola trading juga gak masalah sih. Yang penting kalian bisa mantau marketnya setiap saat ya. Oke, selanjutnya gue bakal masuk ke dalam jenis-jenis cryptocurrency saat ini ya. Nah, untuk yang hanya tahu investasi kripto itu cuman koin yang seperti Bitcoin, nah itu jangan sampai salah ya. Sebenarnya tuh ada banyak jenis koin di dalam bursanya si kripto ini. Nah, tapi gue bakalan jelasin beberapa jenis kripto lainnya ya, beberapa aja ya. Ini beberapa ini termasuk koin yang paling besar di market cap-nya kripto ya. Yang pertama itu adalah Bitcoin ya. Jenis cryptocurrency ini pertama kali itu muncul dan diperkenalkan pada Januari 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, tapi tidak ada yang tahu nih apakah namanya itu tuh nama orang, kelompok atau perusahaan, dan tidak ada yang tahu juga dari mana mereka itu berasal. Nah, pada November 2019 terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang telah diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 miliar US dollar. Seperti yang ditulis dari Investopedia ya. Gua nyari sumbernya itu menggunakan Investopedia atau di Wikipedia. Nah, sampai saat ini sekitar 68% cryptocurrency itu adalah Bitcoin. Lalu yang kedua itu adalah Litecoin. Nah, Litecoin ini adalah jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital mulai menarik perhatian banyak orang. Nah, jenis cryptocurrency ini tuh tepatnya itu hadir pada tahun 2011. Pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer ya, yang menghasilkan blok baru atau yang membentuk blockchain dengan kecepatan lebih cepat. Nah, jadi salah satu kelebihannya Litecoin ini adalah memungkinkan si pengguna ini melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang powerful ya. Lalu ketiga itu adalah Dogecoin. Nah, kalau koin yang ketiga ini udah gak asing lagi lah ya. Waktu itu pernah hype juga pada saat COVID Dogecoin ini. Waktu itu karena salah satu orang terkaya di dunia, pemiliknya Tesla, Elon Musk itu sempat dikabarkan bahwa eh, Elon Musk itu membeli Dogecoin ya. Jadi pada waktu itu harga 100 rupiah waktu itu sempat naik sampai ke 1000 lebih ya waktu itu. Gara-gara si Elon Musk ini dikabarkan membeli Dogecoin ini juga. Nah, gue juga termasuk ke dalamnya waktu itu beli Dogecoin ini. Puji Tuhan gue juga adalah cuan lumayan di Dogecoin ini. Oke, Dogecoin ini muncul pada bulan Desember tahun 2013. Sesuai namanya itu Dogecoin ini adalah cryptocurrency yang menjadikan Shiba ya, anjing Shiba Inu sebagai maskotnya ya. Nah, Dogecoin ini tuh memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin. Nah, penggunaan jenis cryptocurrency ini biasanya itu digunakan untuk transaksi-transaksi kecil seperti donasi atau memberi tips gitu. Contoh-contohnya ya. Lalu yang keempat itu adalah Ethereum. Ethereum itu adalah sistem blockchain open source terdesentralisasi yang menampilkan cryptocurrency-nya. Nah, Ethereum ini berfungsi sebagai platform untuk banyak cryptocurrency lainnya serta untuk pelaksanaan kontrak pintar terdesentralisasi. Lalu yang kelima itu adalah Binance Coin atau disebut dengan BNB ya. Nah, ini yang tadi gue sebutin aplikasinya BNB Binance. Nah, itu koinnya sih ini, Binance Coin ini. Nah, Binance Coin ini dikembangkan dan dipasarkan oleh pertukaran Binance ya. Mata uang digital ini juga digunakan sebagai token utilitas untuk membayar biaya perdagangan dan transaksi dengan harga lebih rendah. Itu dapat diperdagangkan dan ditukar dengan mata uang
kripto lainnya seperti Ethereum dan Bitcoin ya. Oke, selanjutnya gue bakal masuk ke dalam apa aja kelebihan investasi koin cryptocurrency ini. Nah, pasti penasaran dong, kelebihannya apa sih? Kenapa sih orang, apalagi generasi milenial itu pengen ngebet-ngebet masuk ke dalam kripto, lebih mending milih kripto daripada saham ya kan? Pasti ada kelebihannya dong. Nah, ini gue bakal jelasin apa aja kelebihan-kelebihan dalam investasi koin kripto ini ya. Nah, cryptocurrency ini menjadi salah satu aset investasi yang difavoritkan saat ini karena keuntungan yang dimilikinya. Nah, kelebihan itu yang pertama itu adalah waktu transaksi yang fleksibel ya. Nah, transaksi di pasar kripto ini bisa teman-teman lakukan kapan aja karena yang tadi gue bilang bursanya itu buka 24 jam nonstop. Jadi kalian mau trading setelah pulang kerja jam 5 sore, jam 6 langsung trading juga nggak masalah. Kalau kalian sambil nonton bola jam 12 subuh, jam 1 subuh, sekalian mau sambil trading juga nggak masalah. Mau cari cuan pas jam 3 jam 4 subuh juga gak masalah ya kan. Yang penting kalian punya waktu untuk mantau itu kripto yang kalian beli ya. Oke. Lalu yang kedua itu adalah aksesnya. Akses dan transaksinya yang mudah ya. Nah, aset cryptocurrency ini tuh diakui keberadaannya oleh pemerintah. Sehingga sudah banyak tersedia di aplikasi legal untuk bertransaksi. Nah, apapun bisa melakukan transaksi dari jauh. Nah, jadi kalian itu bisa melakukan transaksi ini tuh gak harus langsung cuma datang ke Indodax misalnya melakukan transaksi nggak perlu. Jadi kalian itu cukup download aplikasinya aja di HP, bikin akunnya di Indodax atau Binance gitu, bikin akunnya udah di ACC sama pihak Indodax atau Binance. Udah deh. Tinggal langsung beli aja deh di dalam HP, lewat HP aja kalian bisa tekan udah kebeli kriptonya kan, nggak perlu datang ke Binance atau kemana, itu nggak perlu. Jadi kalian cukup di HP atau laptop atau PC juga bisa. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah pencatatan transaksi yang transparan ya. Nah, hal penting dalam cryptocurrency ini adalah transaksi yang transparan karena semuanya itu terekam dengan baik. Jadi, teman-teman itu bisa langsung mendeteksi ketika adanya transaksi yang tampak mencurigakan ya. Jadi, kalau ada transaksi-transaksi yang mencurigakan itu pencatatannya sangat transparan. Jadi, pasti harusnya ketahuan sih ya. Lalu yang keempat itu adalah transaksinya yang juga cenderung cepat ya. Dibuktikan dengan pendaftaran yang bisa dilakukan melalui aplikasi. Jadi teman-teman itu tinggal mengikuti prosedurnya aja dalam waktu 1 kali 24 jam. Akun kalian itu bisa langsung di-approve sama pihak Indodax atau Binance atau apapun itulah. 1 kali 24 jam langsung bisa di-approve, langsung jadi akunnya. Jadi kalian tinggal transfer dananya, tinggal udah deh buy sell udah. Kecuali kalau misalnya foto di KTP sama foto di mukanya beda. Nah, itu bisa aja ditolak sama pihak Indodax ya. Lalu aksesnya pun eh terus yang kelima itu adalah keuntungannya, return keuntungannya yang cukup fantastis ya. Kenapa gue bilang? Karena cryptocurrency ini itu dia gak ada patokan arah atau auto reject atas, gak ada patokan ARB juga auto reject bawah ya. Nah, jadi kalian itu dalam 1 hari aja kalian bisa untung ribuan persen. Kalau syukur-syukur marketnya lagi bagus, ada keberuntungan yang mendapatkan sesuatu itu 1 hari bisa naik 1000-2000% bisa banget di dalam kripto. Cuma ya itu bisa cepat kaya bisa cepat miskin. Ingat itu resiko dalam cryptocurrency ya. Lalu yang tadi gua jelasin itu adalah kelebihannya. Gimana ada kelebihan, ada temannya kekurangan dong, ya kan? Gak mungkin dong setiap investasi itu cuma ada kelebihan. Kalau semuanya kelebihan mah semua orang juga mau ikut investasi, ya kan? Nah, gua bakal masuk ke dalam kekurangannya investasi koin dalam cryptocurrency ini. Nah, investasi cryptocurrency ini juga punya kekurangan yang harus teman-teman mengerti ya. Kekurangannya itu ya pertama, yang gua sebuti tadi itu fluktuasi harganya yang tinggi ya. Nah, fluktuasi harganya yang sangat tinggi, harga kripto itu volatilitasnya sangat tinggi. Harganya itu bisa naik sekian persen hingga membuat nilai kripto itu jadi ikut terangkat. Tapi besoknya itu juga bisa mengalami penurunan sekian persen. Jangankan besok, kalian tinggal aja ke toilet gitu sebentar, 5 menit aja bisa mengalami keturunan puluhan persen, bahkan ratusan ribuan persen aja bisa banget kalau dalam dunia kripto. Makanya
kalau kalian udah mantap nih mentalnya masuk ke dalam dunia kripto, nah kalian itu harus siap dah. Yang namanya rugi, siap juga namanya cuan, ya kan? Apapun itu, dalam kondisi apapun, cuan rugi, kalian tahu tuh harus siap dengan resikonya ya. Karena seluruh koin kripto itu tuh nasibnya tuh sama. Maksudnya nasibnya sama itu bukan karena misalnya kalian megang Bitcoin karena market cap yang paling besar di pasar kripto itu gak bakalan turun ribuan persen tuh gak bakalan, karena semua jenis koin yang ada di pasar kripto itu sama banget, bisa turun ribuan persen bisa naik ribuan persen juga. Nah ingat ya. Lalu yang kedua itu adalah sebagian besar negara itu di dunia belum mengakui keberadaannya. Nah, kripto itu memang bisa menjadi instrumen investasi dan teman-teman itu bisa menukarkannya dengan uang. Tapi kripto ini tuh belum dapat ditukarkan sebagai alat bayar yang sah kayak uang. Nah, jadi itu maka dari itu belum banyak negara di dunia yang menjadikan posisi kripto itu sama seperti mata uang yang biasa kita gunakan. Maka dari itu, ini kekurangan yang bisa dikatakan kekurangan yang harus kalian pikir-pikirkan lagi kalau memang mau investasi di dunia kripto. Lalu yang ketiga itu bisa terjadi penipuan ya. Nah, teman-teman itu perlu cermat dalam memilih koin kripto karena bisa aja terjadi penipuan seperti pemilik kripto yang kabur membawa uang para investor atau akun transaksi itu bisa diambil alih oleh orang lain dengan teknik peretasan kayak gitu. Nah, itu bisa banget. Apalagi dunia teknologi kan sekarang canggih banget ya kan. Apapun bisa terjadi. Akun Instagram aja bisa hilang kok, bisa dihack kok. Apalagi akunnya kayak gini ya kan. Selanjutnya gue bakal keempat itu adalah lupa kata sandi, bisa merepotkan. Nah, teman-teman itu kalau sampai lupa password untuk masuk ke dalam akun transaksi itu, kalian itu bakalan sulit dah untuk memulihkan akunnya itu karena alasan itu karena punya sistem kata sandi tanpa diatur oleh siapapun. Jadi pastikan juga teman-teman itu terus mengingat passwordnya akun transaksi kalian ya. Oke, selanjutnya gue bakal masuk ke dalam ini. Gue selalu menggarisbawahi kata-kata ini ya. Hati-hati dengan resiko investasi agar cuan kalian itu bisa maksimal ya. Nah, yang tadi gue bilang, tidak ada investasi yang tidak memiliki resiko. Begitu juga dengan investasi di dunia kripto. Kalian mau investasi reksadana, obligasi, forex, kripto, itu semuanya memiliki resiko. Gak bakalan dah investasi apa sih yang gak ada resiko. Nah, resiko cryptocurrency ini sendiri adalah yang tadi gue sebutin, fluktuatif harga yang tinggi, terus regulasinya yang minim, terus ancaman kejahatan cyber yang cukup tinggi. Tapi resiko-resiko yang tadi gue bilang minim regulasi gitu-gitu, nah itu bisa diminimalisir kalau teman-teman itu menggunakan platform investasi yang sudah diawasi oleh OJK dan telah mendapatkan izin dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, intinya apapun jenis investasi online yang ingin kalian tekuni atau ingin kalian pelajari ya, yang utama itu adalah memastikan legalitasnya dari platform investasi tersebut ya, agar tidak terhindar dari penipuan. Sama kayak misalnya kalian pengen investasi saham nih, gue mau daftar di broker, misalnya broker milik sekuritas nih misalnya. Nah kalian itu harus lihat tuh di daftar-daftarnya di OJK itu kan ada tuh list-list yang apa sekuritas-sekuritas yang terdaftar di dalam OJK. Nah kalian lihatin tuh, misalnya milik sekuritas udah terdaftar nggak sih di OJK? Nah kalau belum terdaftar oleh OJK, nah kalian mendingan jangan deh, mending kalian pilih aplikasi yang lain yang sudah terdaftar di OJK, misalnya gitu ya. Itulah mungkin penjelasan mengenai investasi koin yang bisa teman-teman manfaatkan ya untuk memperoleh keuntungan. Nah, menurut gua pribadi investasi kripto ini kemungkinan bisa menjadi instrumen yang bisa diandalkan di masa depan ya. Kan kalau sekarang itu kan orang mungkin mikirnya karena regulasinya yang sangat minim gitu-gitu kan. Jadi orang lebih milih mungkin investasi ke reksadana atau ke kripto atau deposito segala macam. Nah, jadi maka dari itu menurut gue pribadi instrumen kripto ini tuh bisa menjadikan salah satu instrumen yang hype juga di masa depan karena penggunanya sekarang kan masih sedikit nih. Jadi kemudian bisa kita cicil-cicil lah untuk beli koin kripto ini untuk kita simpan di kemudian hari ya.
pada saat orang-orang udah mulai nih, ah ini investasi kripto nih menarik nih kayaknya buat di masa depan, udah mulai banyak penggunanya, bisa aja koin kripto yang kita investasikan dulu itu bisa naik di kemudian hari. Nah, terus juga jangan lupa untuk mempelajari dulu ya, agar mempelajari dulu setiap jenis investasi yang ingin kalian masuki ke dalamnya ya. Pahami dulu cara kerjanya kayak gimana, resikonya kayak gimana, segala macam. Kalian harus paham banget ya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga apa yang gue sampaikan di video ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat banyak orang juga ya guys. Supaya teman-teman kalian yang belum tertarik di dalam dunia investasi, begitu selesai nonton video ini bisa langsung tertarik dalam dunia investasi ya guys. Karena investasi itu sangat penting banget buat masa depan kita guys. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan seputar investasi, bisa langsung chat aja di dalam kolom komentar di bawah ya guys. Atau bisa langsung DM aja ke IG gue sendiri, yaitu Hanky Mart. Ya guys, gue bakal ngejawab semua pertanyaan dan komen kalian semua agar kalian semua itu paham mengenai investasi ini ataupun jenis investasi lainnya ya guys. Oke, sekali lagi gue mau minta tolong ke teman-teman untuk bantu subscribe channel ini, like, komen, dan share juga ya di video ini. Dan share juga ke teman-teman kalian ya guys, supaya bisa tertarik untuk berinvestasi untuk bisa tertarik masuk ke dalam dunia investasi ya guys. Oke, mungkin itu aja dari gua di video gua. Sampai jumpa di video gua lainnya ya guys. Bye bye guys.